Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana warzuqna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Amin ya rabbal alamin. Dengan melafazkan bismillahirrahmanirrahim dan mengikhlaskan niat kita masing-masing, kita akan sambung semula siri kajian kita tentang At-Tijanus Sab'ah, 7 mahkota. Apa yang kita bincangkan selama ini ianya merupakan ajaran-ajaran agama yang sifatnya amaliyah, bukan sekadar ilmiah. Artinya ajaran agama yang bersifat praktikal, bukan hanya secara teoris, tapi praktis. Ini bermaksudnya apa yang kita pelajari yang telah, sedang, dan akan ini tidak harus hanya diketahui, tetapi diamal. Dan tidak susah pun. Contoh umpamanya, bila kita berzikir kepada Allah dengan pelbagai macam lafaz zikir, jangan lupa baca tajud dzikri, yakni la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bila kita baca tasbih dengan lafaz yang bermacam-macam, jangan lupa baca tajud tasbih. Baca tajud tasbih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Dan bila kita berdoa, mohon apa saja kepada Allah, mohon itu, minta ini, minta itu, jangan sekali-kali tinggalkan tajud doa, mahkota doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu maksud saya. Jadi ia bersifat praktis, bukan sekadar bersifat teoritis. Sekarang kita akan teruskan kajian kita, yakni mahkota yang keempat, yakni tajud tahsin. Tengok yang keempat, tajud tahsin. Mahkota pelindung diri. Setiap kita pasti menginginkan, menghendaki dijauhkan daripada malapetaka, musibah, kesusahan,
Apa sajalah. Kita tak nak ditimpa apa-apa musibah, sama ada besar maupun kecil, jasmaniah atau batiniah. Maka Islam mengajarkan kita satu rangkaian ayat yang bila kita membacanya, rangkaian ayat ini sebagai pelindung diri. Orang dahulu mungkin menggunakan istilah ini sebagai mantra. Ini sebagai apa ya? Ialah mantra yang halal, tidak berdosa. Sebab kalau mantra-mantra itu, jampi-jampi itu untuk melindungi diri, melindungi keselamatan keluarga, melindungi keselamatan rumah tangga, melindungi keselamatan nyawa, harta benda, mungkin ada orang membacakan mantra-mantra, jampi-jampi yang berbau syirik, berdosa. Islam cukup lengkap. Karena Allah tentu maha mengetahui hambanya ini inginkan keselamatan. Keselamatan diri, keselamatan keluarga, harta benda, apa sajalah. Jika bekerja selamat, jika musafir selamat, jika pergi berkebun selamat, semuanya lah. Maka Islam ajarkan tahsin, kalimat tahsin yang menjadi mahkotanya. Baik, saya baca hadisnya dan nanti kita coba uraikan, kita jelaskan. An Thaman bin Affan radhiyallahu an. Oh, itu silap tulis ya, bukan Taman Utsman. Apa Affan pula? Hanya tak ada. Tolong dibetulkan ya Mas Ilan. Daripada Utsman bin Affan. Ada ainnya pula hilang. Beliau berkata, man qala sabaha kulla yaumin wa masaa kulli sabaha kulli yaumin wa masaa kulli layatin talatan, siapa saja yang mengucapkan pagi hari dan petang hari, pagi 3 kali, petang 3 kali. Apa yang dikatakan, apa yang diucapkan pagi 3 kali, petang 3 hari? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Lam yadurruhu syai'un. Bismillahilladzi, dengan nama Allah, zat yang la yadurru ma'asmihi syai'un, tidak dimadaratkan sesuatu pun, atau tidak ada sesuatu pun yang boleh menimbulkan madarat. Ma'asmihi, sama nama Allah. Sesuatu pun, sama ada fil ardi, di bumi, wala fis sama'i, dan juga di langit, wa huwas sami'ul alim, dan dia Allah itu maha mendengar, maha mengetahui. Pagi baca 3 kali, petang baca 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Lam yadurru syai'un, tidak akan
menimpakan madarat akan dia. Maknanya diri orang itu terpelihara. Keselamatan dirinya, keselamatan hartanya, keselamatan rumah tangganya, apa sajalah. Tidak ada suatu madarat mampu menimpakannya. Karena dia telah melindungi dirinya dengan asma Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Bukan dalam sahihnya, tapi dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Juga dirawikan oleh Imam Abu Daud, Imam Turmuzi, Imam An-Nasai dalam Sunan Al-Kubra, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad bin Hanbal, dan hadis ini dinilai sahih oleh Nasiruddin Albani. Maksudnya, tidak perlu diragui akan kebenaran, akan tubut hadis ini, bahwa ia benar-benar datang keluar daripada mulut baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini pelindung diri. Jika kita ingin selamat daripada pelbagai musibah, bahaya yang mungkin mengancam kita, besar maupun kecil, hendaklah kita amalkan secara istiqamah, pagi 3 kali, petang 3 kali. Lalu apa rahsianya sehingga ia menjadi tajul tahsin, mahkota? Mari kita perhatikan kalimat ini. Perkataan-perkataan yang ada dalam zikir ini. Yang pertama yang di situ, Bismillahi. Yang biasa diterjemahkan dengan nama Allah. Yang maksudnya yakni Bismillahi asta'idhu. Dengan namamu ya Allah, aku mohon perlindungan. Ingat, nama Allah yang Allah perkenalkan kepada kita ada 99. Kita mohon perlindungan dengan nama Allah Ar-Rahman. Kita mohon agar Allah lindungi kita dengan namanya Ar-Rahim, Al-Hakim, As-Sami, Al-Basir. Mana ada madarat yang boleh menimpa ke orang bila dirinya sudah dibentengi, dilindungi oleh Allah yang punya 99 nama. Madarat itu yang dimaksud sini, ya ini biasanya datang daripada makhluk Allah. Betul, panas boleh menimbulkan madarat, walaupun panas itu penting. Listrik boleh menimbulkan madarat, walaupun listrik itu mustahab. Hujan boleh menimbulkan madarat banjir besar, walaupun hujan itu sangat-sangat bermanfaat. Apa lagi? Tidur malam hari. Boleh jadi ada orang khianat nak masuk rumah kita, ambil barang kita, mencederakan kita. Atau mungkin adalah barangkali binatang-binatang yang berbisa, yang berbahaya bila ia menyat ataupun menggigit. Kalaupun bukan kalajengking, nyamuk umpamanya. Boleh memberikan madarat. Tapi kita tahu semua itu makhluk Allah di bawah kuasa Allah. Bila Allah tahan mereka untuk melakukan sesuatu, bisa ular pun tidak menimbulkan apa-apa madarat. Bila Allah sudah kehendaki, ya mas kan, rimau yang kelaparan pun tidak mau dan tidak mampu
bahan kita walaupun kita duduk di depannya. Ini bila kita sudah mohon perlindungan dan Allah kabulkan dengan asmanya. Dengan asmanya. Nak makan, bila makanan kita yang kita makan tidak perlu kematarat. Karena kita tahu boleh jadi makan itu mengandungi zat-zat makanan yang tidak sesuai dengan badan kita. Bila masuk dalam badan, mungkin kita jadi sakit. Mungkin sudah tidak layak dimakan. Mungkin ada itu bla-bla. Tolong baca Bismillah. Insya Allah. Makanan yang mungkin menimbulkan madarat Allah elakkan. Nak apa saja? Nak keluar rumah, Bismillah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi. Selamat. Dengan syarat yakin. Pertama, serahkan semua kepada Allah. Yang lain lemah. Kalaupun katalah kala jengking, sangat kala jengking, bisa kala jengking itu boleh. Menyebabkan kita sakit bila disengat olehnya, ya itu bila Allah kedaki. Bila Allah tak kedaki, racun bila masuk dalam tubuh kita, boleh mati. Bila Allah kedaki. Tapi bila Allah kedaki juga, racun tidak memberi apa-apa madarat. Nabi pernah termakan racun. Tapi okey, amat sehat. Dijemput jirannya, nak menjamunya, rupanya khianat, dibubuhnya makan itu dengan racun. Nabi makan. Racun masuk dalam perut baginda yang mulia. Tapi tidak memberi apa. Tenggelam dalam air. Mungkin orang yang tenggelam dalam air boleh menjadi asbab. Mati dia. Mati lemas. Tapi jika Allah menahannya, kan air itu milik Allah. Ia tidak punya kuasa tanpa kehendak Allah. Maka Nabi Yunus ditelan di ikan. Ikan berenang menyelam dalam lautan berhari-hari. Tak mati pun. Inilah bismillah. Rahasia bismillah. Dengan asmamu ya Allah, aku mohon perlindungan. 99. Tapi kena yakin. Kena yakin. Tak ada siapa yang mampu menzalimi dan menyusahkan kita. Nah, itu bismillah. Yang Nabi katakan dengan bismillah, alladzi la yadurru masmi syai'un fil ardi wala fis sama. Bila kita sudah dilindungi oleh Allah dengan keberkatan asma-asmanya, bumi, langit dan isinya pun tidak mampu menimpakan apa-apa madarat walaupun sikit kepada diri kita. Makhluk Allah tiba-tiba menjadi lemah di hadapan kita bila kita sudah dapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sama ada musibah yang datang daripada bumi atau yang turun daripada langit. Apalagi Nabi memberitahu kita, Allah yang kamu minta perlindungan kepadanya itu, yakni Allah yang wahuwas samiul alim. Allah zat yang sentiasa mendengar, zat yang sentiasa mengetahui. Jamaah sekalian, zikir atau zikir tahsin ini adalah salah satu bentuk tawakal kita kepada Allah. Kita tidak mengandalkan, menyandarkan keselamatan diri kita kepada kemampuan kita menguasai seni bela diri taekwondo. Tak. Saya ingat saya akan selamat kual malam, Sani, Yani, master dalam taekwondo. Bukan. Keselamatan di sana bergantung pada ni. Senapang yang saya bawa ke mana-mana. Tidak. Saya selamat, tak khawatir. Karena bodyguard saya bukan sikit. Rela mengorbankan jiwa raganya untuk sana. Bukan, itu salah dan keliru.
Saya pasti selamat daripada bahaya. Karena rumah saya dibina dengan sangat kukuh, khalis peluru pokoknya. Ada orang tembak pun tak akan menunggu si dinding pokoknya. Tak, bukan itu. Malam ni saya tidur pasti selamat daripada khianat orang ke, kalah jengking ke. Pasal apa? Tuh depan itu ada Pak Gad umpamanya. Bukan, jangan sandarkan keselamatan diri kepada makhluk. Sebenarnya sandarkan keselamatan diri kita kepada yang mencipta makhluk. Di sinilah rahasia dia. Bermakna tawakal yang luar biasa. Bila orang sudah tawakal kepada Allah, ya Allah akan mengabulkan apa hajatnya. Walaupun tentu kita berusaha lebih dahulu. Baik. Bagaimana makhluk Allah boleh menimpakan kita madarat jika kita sudah dilindungi oleh Allah? Bila Allah sudah lindungi kita, semua makhluk Allah jadi lemah di bawah kuasa Allah. Lihat firman Allah dalam surah Hud. Mari kita lihat surah Hud ayat 56. Surah Hud ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum. Ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Hud 56. Yang bermaksud nabi-nabi Allah, pengikut-pengikutnya dahulu, termasuk kita, diperintah oleh Allah untuk sentiasa berkata, ini sesungguhnya aku tawakkaltu, aku bertawakal alallahi, ke atas Allah. Aku menyerahkan nasib diriku ini, elok ke tak elok, sehat ke sakit, untung ke rugi, selamat ke tak selamat, selepas berusaha, hanya aku serahkan kepada Allah. Allah itu yakni Rabbi wa Rabbikum. Tuhan yang mengurus diriku, mengatur, mentadbir diriku, dan juga diri kamu. Yang mentadbir, yang mengurus jasadku, diriku, darah mengalir ke seluruh tubuh. Berapa perbandingan darah merah, darah putih, itu kerja Allah. Dialah Rabb. Ma min dabatin, Allahu Akbar. Dan tidak ada pun satu binatang atau makhluk yang melata, yang bergerak di muka bumi. Sama ada makhluk yang bergerak itu yang paling kecil, contohnya virus, contohnya kuman, atau makhluk yang bergerak di muka bumi ini, mana di alam dunia ini, ya contohnya apalah gajah ke, atau kalau dipanggil dinosaur ke. Tidak ada. Dabah itu merujuk makhluk yang bergerak. Makhluk contohnya bergerak. Tak kira apa bentuknya. Tak masuk pokok lah. Pokok tak masuk. Sebab pokok tidak bergerak, tidak berpindah rada. Ini makhluk yang boleh berpindah rada. Termasuklah virus, kuman, hingga gajah, rimau, ular, burung. Illa huwa akhidum binasiyatiha. Masya Allah. Melainkan dia Allah lah
yang mengambil, yang memegang ubun-ubunnya. Nasiyah. Semua makhluk, mulai dari yang paling kecil, termasuk manusia, termasuk rimau, termasuk burung, Allah lah yang menguasai nasiyahnya. Nasiyah orang Melayu terjemahan bebas ubun-ubun. Tapi sebenarnya nasiyah ini makna saintifik dia yakni frontal lobe. Frontal lobe. Bahasa saya lobus frontalis. Kami belajar dahulu bukan pakai bahasa Indonesia ya, lobus frontalis. Sini mungkin panggil frontal lobe. Muqaddamatur ra'si yakni otak al-mukh kita yang ada dalam kepala kita ini, yang bagian depan, belakang dahi kita, nah itulah dipanggil nasiyah. Kenapa Allah kata tidak ada binatang yang bergerak, makhluk yang bergerak, melainkan Allah lah yang memegang, menguasai ubun-ubunnya. Kenapa Allah tak kata Allah lah yang menguasai otaknya, umpamanya. Otak kirinya, umpamanya. Otak kanannya, umpamanya. Allah lah yang menguasai bagian otak, umpamanya hipokampusnya, umpamanya. Kecuali Allah lah yang memegang umpamanya otak bagian amigdalanya, umpamanya. Tak. Allah kata, Allah lah yang menguasai lobus frontalisnya. Nasyah masalah. Rupanya ini memberi maklumat saintifik yang luar biasa. Jamaah sekalian, makhluk yang punya otak, contohnya kita manusia, ada otak, yang membolehkan kita nak buat ke tak buat ke, tak taat ke, percaya tak percaya, mengambil ke tak mengambil, yang menentukan sikap yang kita ambil itu, arahan itu datang dari otak bagian depan. Ya. Orang ditanya nak cakap bohong, nak atau nak cakap jujur. Arahan itu datang dari otak bagian depan, bukan bagian depan, belakang, atas, kiri. Sehingga otak bagian depan ini boleh dikatakan, ya mas kan, itu adalah representasi daripada kita. Bukti wakil kepribadian seseorang itu ada otak bagian depan. Katalah ada benda. Mungkin ada beg tertinggal. Nah, ambil ke tak ambil. Kalau ambil sebenarnya tak ada orang nampak. Tapi dosa. Kalau tak ambil, yang menentukan kita ambil ke tak jadi ambil, itu datangnya arahannya daripada otak bagian depan. Nama nasiat. Yang dalam surah Al-Alaq, nasiatin kadibatin khoti'ah. Nanti di akhirat Allah kata aku akan tarik, akan cabut, akan rentap ubun-ubunnya. Yang di situ dahulu di dunia banyak bohong dan banyak buat salah. Pelik ya. Kenapa ubun-ubun yang? Ya karena di situlah informasi arahan itu datang kepada yang empunya otak, sama ada nak buat atau tak buat. Ada pintu rumah hari terbuka, tak berkunci. Lalu ada orang lalu depannya. Terfikir, rumah ini pintu malam tak dibuka. Nampaknya pula dalam, banyak ni hartanya. Kalau aku masuk, aku ambil, mana curi? Orang ini nak mencuri ke tidak, jadi mencuri atau tidak, arahan itu datang daripada otak bagian depan. Mau ini nak makan ke tanah makan, nak memangsa atau dia mangsa, karena ada umpamanya binatang yang lupanya, atau kita lalu lupanya, rimau sedang kelaparan. Kita lalu depannya, rimau tu, aku nak makan ke tidak manusia ni? Aku letakkan tak? Arah itu datang dari otaknya bagi depan. Dipanggil nasiyah, lobus frontalis. Dan Allah pula yang menguasai ubun-ubun lobus frontalis setiap makhluknya. Boleh jadi manusia ada pilihan, nak buat tak buat. Tapi Allah yang menguasainya. Allahu Akbar walillahil hamd.
Ini ayat yang benar-benar memberikan kita keyakinan yang jitu. Sehingga orang yang meyakini bahwa semua makhluk ini punya potensi untuk menimbulkan madarat pada kita. Ya, betul, ada potensi. Tapi jika kita sudah dapat perlindungan daripada Allah, kita selamat. Apalagi semua makhluk yang punya otak, ubun-ubun atau lobus frontalisnya, Allah yang menguasainya. Kan jadi tenang kita. Masya Allah. Itu ya. Kemudian Allah tegaskan lagi, kenapa dengan nama Allah? Kenapa tak boleh pakai azimat ke, tangkal ke, jampi ke? Apalagi lah umpamanya. Ya, karena Allah tegaskan dalam surah Yunus ayat 107. Lihat. Surah Yunus ayat 107. Surah Yunus ayat 107. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa iyyam saskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Wa ayyuridka bi khairin fala radda li fadlih. Yusibu bihi man yasha'u min ibadih wa huwal ghafurur rahim. Masya Allah. Wa in yamsaskallah, dan jika Allah menimpakan ke atas kamu bidurrin dengan kemadaratan. Apabila Allah berkehendak hendak menimpakan kesusahan madarat pada kamu. Kalau yamsas ni maknanya bukan menimpakan ya. Masa itu maknanya menyentuh dengan lembut dan sekejap. Itu masa. Masa maknanya menyentuh. Kalau tangan kita sentuh barang, dan sesuatu lembut, perlahan saja, dan sekejap, itulah makna masa. Tapi kalau kita sentuh, kita pegang katalah tangan orang, dengan kuat dan lama, bahasa Arabnya lamasa. Ya, kalau lama, lamasa. Kalau sekejap, masa ya. Tak ada lama. Jadi maknanya, bila Allah nak menimpan kita, Allah nak menyentuhkan kesusahan pada kita, sikit, ringan, dan sekejap, fala kashifalahu illa huwa Allah. Maka tak ada siapa yang boleh mengangkat atau menghilangkannya kecuali Dia. Coba perhatikan ayatnya. Saya gunakan terjemahan bebas. Bila kita tertimpa musibah, dan musibah itu bukanlah berat sangat, ringan sahaja. Dahlah ringan, itu pun bukannya lama, sekejap. Dalam musibah itu ringan dan sekejap, itu pun Allah kata, tak ada siapa yang boleh menghilangkan musibah kesakitan itu kecuali Allah. Apatah lagi bila musibah yang menimpa kita itu berat, lama, lagilah tak ada siapa yang boleh menghilangkan selain Allah. Ya contohlah, sekalian contoh kecil sajalah. Jika kita makan, ya karena mungkin kesilapan kita mengunyah ke apa, tiba-tiba tergigitlah lidah kita. Sakit itu. Tergigitlah bibir, walaupun tidak luka, sakit. Sakit itu namanya dorun. Sakit teruk ke hingga masuk ICU? Tak juga. Alah, sakitnya tergigit lidah. Berhari-hari ke sakitnya tak ada. Alah, bersaat saja. Tengok.
Walaupun sakitnya lidah yang tergigit sikit saja tadi, tak lama, tak ada siapa yang boleh menghilangkan sakitnya lidah karena tergigit itu kecuali Allah. Apalagi bila sakitnya berat. Bukan lidah tergigit sikit. Tangan rupanya terputus. Ya, tersepit pintu, tangan putus maunya. Tak tahu loh pintunya sebesar apa. Tangan tersepit pintu boleh putus. Abli madarat yang berat-berat. Allahu Akbar. Sebaliknya, wa yuridka bi khairin, dan jika Allah menghendaki ke atas engkau kebaikan, bila Allah nak bagi kamu kebaikan, kata Allah, fala radda li fadli. Tak ada siapa yang boleh menolak bagi kurnianya. Allah nak bagi kebaikan pada A. Seluruh dunia bersatu tenaga, berganding bahu, nak menghalangnya tak akan berjaya. Allah tidak mungkin gagal hendak melaksanakan kehendaknya. Bila Allah nak berikan kebaikan, tak ada siapa yang boleh menolak. Bila Allah nak menipukan madarat, tak ada siapa yang boleh meninggalkan kecuali dia. Ini kalau kita yakini semasa kita menyebut Bismillahirrahmanirrahim, makbul ya Ustaz. Bahasa pondoknya, bila kita semasa menyebut Bismillahirrahmanirrahim bersama, dan kita yakin akan apa yang Allah firmankan di dalam surah Hud ayat 56, surah Yunus 107, tahsin kita tu boleh menembusi langit hingga langit yang ketujuh. Iya. Punya kemampuan mampu menembusi. Tapi kalau tak ada keyakinan, ia hanya sekadar jampi jadi mulut, hati tak tahu apa yang diingat, tak faham. Ya, jangankan menembusi langit. Mungkin nak menembusi siling rumahnya pun tak lepas. Sebab itu zikir mesti hati diikut sertakan. Penuh dengan keyakinan dengan apa yang dibaca. Tanpa dilibatkan hatinya, hati leka, hati lara, ya, zikir sebaik apapun, saya kata, jangankan melepasi langit pertama hingga ketujuh, hubung rumah pun tak lepas. Yusibu bihi mayasha min ibadi. Allah akan menimpakan dengannya, tak kiralah madarat ke, kebaikan ke, pada siapa yang dia kendaki dari hamba-hambanya. Terpulang pada Allah. Bila Allah nak bagi dia susah, sakit tak akan ada siapa yang boleh menolong. Bila Allah nak bagi dia sehat, untung banyak, kaya, beruntung, ya tak ada siapa yang boleh menghalang. Allahu Akbar. Itulah sifat Allah yang kita memohon dengan sifat itu semasa baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku mohon perlindunganmu, ya Allah, dengan nama-namamu yang seperti itu. Sama ada masalah yang kecil atau masalah yang besar. Saya suka bagi contoh. Contoh yang agak besar je Mas sekalian. Kita ingat ke? Masih ingatkah dulu sejarah Filipina? Ya, setelah jatuhnya Ferdinand Marcos, salah seorang yang mungkin akan menjadi pencabarnya, akan menggantinya, tapi rakyat Filipina khasnya golongan atas tidak suka. Namanya Benigno Aquino. Orangnya bijak, hebat. Tapi rakyat Filipina, khasnya orang-orang atas, tak suka. Dihalang. Iya. Akhirnya dia migrate ke Amerika beberapa tahun. Ketika Filipina sudah hendak dekat dengan pilihan raya presiden, Benigno Aquino yang telah beberapa tahun berada di Amerika Serikat balik ke Filipina.
Wah, penyokongnya menyambut daknya besar-besaran lah. Iya, karena dianggap presiden yang mampu memimpin Filipina. Walaupun ramai yang tak suka. Nah, hampir dipastikan bila berjaya balik ke Filipina nanti, ikut pilihan raya pasti menang. Tapi tengok, orang yang tak menyukai, yang tak menghendaki Benigno Aquino memimpin Filipina. Macam-macam istilahnya. Akhirnya mati dibunuh kan. Benigno Aquino kan mati dibunuh sampai di Filipina. Karena tanah orang seperti ini atau siapa yang kena tanah, kita nak. Kita mesti yang lain. Tiba-tiba tengok, dengan terbunuhnya Benigno Aquino, akan tapuk ke pemerintahan Filipina pindah daripada tangan keluarganya. Tidak. Rupanya memang Allah tidak menghendaki jabatan presiden kepada Benigno Aquino, tapi Allah kehendaki jabatan presiden pemimpin tertinggi negara Filipina diberikan pada bininya, Cory Aquino. Pertanyaannya, siapa kenal Cory Aquino sebelum terpilih jadi presiden? Tak ada yang kenal, dia hanya suri rumah tangga. Dia bukan politikus yang hebat, bukan terkenal, tak, dia pendiam. Tapi bila Allah dah kun, mesti fayakun. Dihalanglah dengan kekuatan tentera yang dahsyat pun. Tak ada siapa yang mampu. Sebab ayat ini zaman sekarang Allah Tuhan pada seluruh manusia, bukan orang mukmin saja. Bila Allah kendaki tapuk wanita itu kepada Cory Aquino, ya dia dapat. Tak ada siapa yang mampu menghalanginya. Itu contoh besar tu. Bahasa tak terfikir ibu rumah tangga boleh jadi presiden. Akhirnya dia seorang presiden pecah rekod dunia. Ya, dia memecahkan rekod dunia. Karena satu-satunya presiden di dunia seorang Cory yang tak tahu baca Quran. Nah, dialah. Seorang Cory tapi tak erti baca Quran. Itu namanya Cory Aquino. Sepatutnya kalau Cory itu kan pembaca Quran kan hebat, ikutlah musabaqah baca Quran ke. Namanya Cory. Cory itu kan pembaca. Cory tapi tak erti baca Quran. Ah, dia satu-satu. Dan banyaklah contoh-contoh yang lain. Itu dalam sejarah manusia sudah jelas sama sekalian. Dah jelas. Allahu Akbar walillahil hamd. Mulai pada kerajaan-kerajaan dahulu, perseorangan, individu, sampai apa sajalah. Ini dia. Doa ini jamaah sekalian, atau doa tahsin ini doa. Tapi ia termasuk doa ibadah namanya. Doa ada dua. Doa ini ada dua jenis. Dua macam. Yang satu namanya doa ibadah. Doa ibadah itu yakni doa yang isinya puji-pujian pada Allah. Yang kedua namanya doa isti'anah. Doa isti'anah yakni doa yang isinya memohon sesuatu kepada Allah. Contoh, kalau kita kata Robbi firli, ya Allah ampunilah dosaku, itu doa isti'anah. Allahumma rzuqni rizqan wasi'an halalan. Ya Allah, berilah hamba-Mu rezeki yang luas lagi halal. Itu doa isti'anah. Doa yang isinya mohon sesuatu. Tapi kalau isi doa itu yakni puji-pujian pada Allah, bukan memohon, memuji Allah, namanya doa ibadah. Dan doa ibadah ini, Masya Allah, jauh lebih kuat kesannya, lebih dahsyat kesannya daripada doa isti'anah.
Doa istana hebat, tapi doa ibadah lagi hebat. Saya beri satu contoh. Ketika Nabi Adam berdosa di surga, lalu Allah suruh turun daripada surga, Nabi Adam membaca kalimat-kalimat doa. Dan semua kita tahu doa Nabi Adam, kita pun telah mengamalkannya. Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri-diri kami. Jika engkau, ya Allah, tidak mengampunkan dosa kami dan tidak merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Coba perhatikan doa Nabi Adam. Apa sebenarnya yang diminta oleh Nabi Adam secara langsung, secara nyata, yang tersurat dalam doanya? Tidak ada. Nabi Adam tidak minta apa-apa dalam doanya itu. Dia berkata, wahai Tuhan kami zalim pada kami, ya Allah. Jika engkau tak ampuni kami, jika engkau tak rahmati kami rugi. Nabi Adam tidak minta. Lainlah kalau Nabi Adam, ya Allah kami zalim pada diri sendiri kami. Faghfir lana. Ampunkanlah. Itu barulah doa isti'anah. Doa yang dipanjatkan oleh Nabi Adam itu doa ibadah 100%. Kekuatannya sangat dahsyat. Mampu terus menembus hingga langit yang ketujuh. Allah dengar dalam ayat tadi, ini dalam apa namanya tahsin ini, wa huwas samiul alim. Allah dengar, Allah mengetahui, diampun dosa Adam. Nabi Yunus melakukan kesalahan sebagai nabi, kecewa, kecil hati, ditinggalkan kaumnya. Ringkas cerita, ditegur oleh Allah, ditelan di ikan. Ditelan di ikan. Allah Akbar. Tak tahu rasanya macam mana lah. Nabi Yunus ada pengalaman ditelan di ikan beberapa minggu. Ikan pula menyelam di lautan. Apa yang dibaca oleh Nabi Yunus dalam perut ikan? Adakah dia minta dikeluarkan daripada perut ikan? Tidak. Apakah dia mohon pada Allah agar Allah tidak matikan dalam perut ikan? Di panjang umur? Tidak. Yang dibaca puji-pujian kepada Allah. La ilaha illa anta. Itu yang pertama. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Subhanaka. Maha suci Engkau, ya Allah. Setelah puji Allah ni maha terpuji, maha sempurna, maha adil. Lalu mengakui dirinya, inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku termasuk zalim, ya Allah. Tengok. Nabi Yunus merendahkan dirinya serendah-rendahnya, mengakui kesalahannya yang sangat besar di hadapan Allah yang maha suci. Nabi Yunus mengakui kelemahan dirinya di hadapan Allah yang maha perkasa. Nabi Yunus mengakui kekotoran, betapa kotornya dirinya di hadapan Allah yang maha suci. Nabi Yunus kezaliman dirinya di hadapan Allah yang maha adil. Itu namanya doa ibadah. Dan doa ibadah ini bila diucapkan penuh dengan keyakinan, bahasa yang saya gunakan tadi, dia akan terus menembusi hingga tembus hingga langit yang ketujuh. Allah dengar, Allah kabulkan. Karena fadilatnya lebih tinggi daripada doa meminta. Saya bisa satu contoh. Memuji Allah. Ya Allah, Engkau ni maha pemurah, ya Allah.
Amat banyak nikmat yang kau kurniakan pada hamba ini. Tapi betapa sedikitnya lah syukur hambamu kepadamu. Ya Allah, engkau maha adil ya Allah pada hambamu ini. Tapi hambamu seringkali tidak merasa keadilanmu. Ya Allah, betapa luas rahmatmu ya Allah kepada hambamu ini. Tapi ya Allah, betapa degilnya, kerasnya hati hamba kepadamu. Itu puji-pujian tuh. Kata begitu. Yang B dalam doa apa? Allahumma ya Allah, berikan kami ya Allah kesehatan yang panjang ya Allah. Berikan kami rezeki yang banyak ya Allah. Keluarga yang segenah ya Allah. Kesehatan. Dan lain kan. Yang satu minta pada Allah apa yang diperlukan. Yang satu memuji Allah. Katalah yang memuji selama setengah jam. Yang meminta sesuatu pada Allah pun setengah jam. Tentulah Allah lebih suka kepada hambanya yang banyak memuji. Daripada hambanya yang banyak meminta. Walaupun meminta itu tidak salah. Itu maksud saya. Sebab itulah zikir atau tajud tahsin ini isinya doa ibadah. Kita puji Allah. Bismillahilladzi la yadurru masmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa was-sami'ul alim. Itu doa ibadah. Tidak ada dalam ayat itu kalimat ya Allah lindungilah diriku daripada bahaya. Tak ada. Ya Allah, selamatkan aku ya Allah daripada khianat makhluk. Tak ada. Yang ada hanya memuji Allah. Bahwa dengan nama Allah, kehendak Allah, tak ada siapapun makhluk yang boleh menimpakan madarat ima yang di langit, ima yang di bumi. Itu kan puji-pujian. Sebab itu, khasiat, fadilat, zikir yang sangat-sangat tinggi. Bila kita nak berdoa pada Allah, perbanyakkan dahulu doa ibadah. Barulah kita panjatkan doa isti'anah. Iyyaka na'bud dahulu. Hanya di Kau ya Allah yang kami sembah. Tak ada yang lain. Nah, itu punya pada Allah. Barulah iyyaka nasta'in. Dan kepada ya Allah kami mohon pertolongan. Doa masalah minta sesuatu pada Allah apa yang kita perlukan. Doa ibadah memuji Allah, memuji rahmatnya, memuji keadilannya, dan lain sebagainya. Itu yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Kesimpulan daripada kata Ibnu Qayyim, anna dzikra afdalu minad du'a. Bahwasanya zikir itu lebih utama daripada doa, maksudnya zikir doa ibadah lebih utama daripada doa isti'anah. Li'anna dzikra wa thana'un 'alallahi ta'ala bi jamili awsafihi wa usai alaihi. Karena doa ibadah yakni isinya berisikan puji-pujian pada Allah dengan segala sifat-sifatnya yang sempurna dan indah, keluasan anugerahnya. Wa amad du'a'u, adapun doa isti'anah, huwa talabul abdi hajatu min rabbih. yakni doa yang isinya permohonan hamba kepada Allah akan apa yang diperlukan. Tentulah bezanya sangat jauh antara hamba yang memuji Allah dengan hamba yang minta sesuatu daripada Allah. Itu kata Ibnu Qayyim. Tajud tahsin termasuk doa ibadah. Sebab itu keberkesanannya sangat-sangat tinggi. Sangat-sangat tinggi. Sebab bila orang sudah rajin melakukan doa ibadah, Masya Allah, keikhlasannya dalam mengabdikan kepada Allah itu sangat tinggi. Yang penting dia mampu puji Allah. Yang penting dia mampu mengakui Allah Maha Mulia. Sudah. Adapun nanti apa yang Allah berikan padanya, itu terserah Allah. Itu doa ibadah.
menunjukkan keikhlasannya sangat tinggi. Sementara dalam doa isti'anah, saya tak kata tak ikhlas. Ikhlas tapi mungkin rendah. Karena orang doa isti'anah kan minta, ya Allah berikan rezeki, ya Allah. 1 jam yang dia minta untuk kepentingan dirinya. Tak ada yang untuk Allah. Minta itu ya Allah, minta ini ya Allah. Disenaraikan pula. Kadang takut lupa dalam doanya, disenaraikan dalam kertas. Karena ada 27 permintaan. Ada 30. Maklum nak pergi umrah, nanti nak dibaca lepas tawaf di Multazam boleh. Raudah, baca. Buka, set. Ya Allah, kumohon pada ya Allah nomor 1 ini, 2 ini, 3 ini, nomor 10, ya Allah. Nomor 11 ini. Habis baca 30 permintaan, semua untuk dia. Tak ada yang pujian pada Allah. Itu pun bagi cadangan pada Allah. Ya Allah, jika engkau nak kabulkan juga, ya Allah kami mohon 10 permintaan yang pertama ini urgent ya Allah. Urgent. Bulan ini ya Allah. Urgent. 10 yang kedua, sebelum yang kedua itu lambat sikit pun tak apa. Ya mungkin setengah tahun lagi ke, tak apa. Tahun depan ke. Ada pun 10 permintaan yang terakhir itu, engkau bagi pun tak apa, tak ada bagi pun tak apa. Ini doa apa lah pada muslim. Karena dalam kertas itu banyak untuk dirinya ada, untuk kawan. Ada kawan kirim. Tolong ya, nanti tolong doakan saya ini senarai. Ada 3 lembar. 1 untuk dirinya, 1 untuk kawannya, 1 untuk kawannya. Ditutup, ya Allah. Karena doa yang kami panjatkan sangat banyak, ya Allah. Ada 3 lembar. Kalau kau nak kabulkan juga, ya Allah. Maka keutamaan kabulkanlah, yakni lembar yang pertama ini. Yang 2 itu kau tak kabulkan, tu tak apa. Allahu Akbar. Rajin-rajinlah dalam doa itu memuji Allah. Karena bila memuji Allah kita ikhlas. Bila kita sudah puji Allah puas-puas, terpulang kepada Allah. Apa yang Allah nak bagi kepada kita, terpulang. Allah tahu apa yang terbaik buat kita. Tapi kalau kita minta sesuatu pada untuk diri kita, semua 1,5 jam hanya minta untuk ini ya Allah, yang ini ya Allah, bagian ya Allah. Ya Allah. Kadang orang macam itu biasanya jam sekian. Bila dikabulkan pun tak syukur, bila tak makabulkan, kecewa. Sebab itulah tahsin, tajuk tahsin ini isinya doa ibadah. Tak ada kalimat, ya Allah lindungi aku, ya Allah daripada malapetaka. Tak ada. Lindungi aku, ya Allah, rumah tanggaku pada malam ketika aku tidur daripada pencuri. Tak ada. Lindungi aku, ya Allah, daripada tanah runtuh. Tak ada. Tapi isinya puji-pujian. Dan jangan khawatir. Nabi beritahu, bila kita sudah puji Allah dengan penuh yakin, wa huwas samiul alim. Allah tu mendengar. Alim maha mengetahui. Sami di sini sebagai nama Allah tidak hanya bermakna mendengar. Saya ulangi. Sami sebagai nama Allah tidak sekadar bermakna mendengar. Kita bangun rukuk, daripada rukuk kita baca sami Allahu liman hamidah. Kita terjemahkan Allah Maha mendengar siapa yang memujinya. Ini bukan begitu makna yang tepat. Memang Allah tu Maha mendengar. Tapi mungkin nanti ada orang yang mungkin agak degil sikit mungkin malah aku baca sami Allah. Karena Allah hanya mendengar aja, tak kabul, tak makbul, tak tidak. Allah hanya mendengar aja. Buat apa kita minta kalau dia hanya dengar aja? Sebab itu sami itu makna bukan sekadar mendengar. Salah satu makna sami'ah yang mendengar. Tapi makna sami Allah Maha mendengar itu makna mengabulkan. Menerima pujian itu. Allah menerima pujian hambanya itu. Sami Allahu liman hamidah.
Allah menerima puji-pujian yang dilakukan oleh hamba-Nya yang sedang memuji. Itu maksudnya. Bukan mendengar. Jadi sini Allah itu sami, bahwa sami. Allah bukan sekadar mendengar, Allah kabulkan. Apa yang Allah kabulkan? Sesuai dengan pujian yang ia panjatkan kepada Allah. Pujiannya kan, ya Allah, dengan namamu tak ada apapun di bumi dan langit yang boleh memberikan madarat kepada diri. Makna perlindunganmu sangat luas. Ya Allah akan bagi perlindungan kepada. Maka bila tahsin sebenarnya dihayati mas sekalian, penuh dengan yakin, sebenarnya hidup kita ini pasti hati kita ini akan dipenuhi rasa tenang, tentram, rasa aman. Betapa tidak karena kita yakin dilindungi oleh Allah. Caranya yakin ya, iman. Saya bisa satu contoh lah. Ada orang yang mungkin sentiasa merasa keselamatan dirinya tak begitu terjamin, ya akhirnya dia ambillah, sewalah bodyguard. Kemana-mana ada 6 orang. Oh, kemana-mana ada 6 orang. Kanan 3 orang, kiri 3 orang. Semua bersenjata lengkap. Nak makan pun karena takut orang racun, ada orang yang pertama sekali suruh rasa dahulu. Jadi kalau ada racun, biar pengawalnya mati dahulu. Mati dahulu. Malam nak tidur pun rasa tak aman. Selagi belum mungkin, wah, pintu yang dikunci, ada lagi guardnya. Guardnya pula mungkin ada anjingnya. Guardnya mungkin dengan macamlah dikunci, gate-nya. Tak cukup itu, mungkin pagonya pun bukan pagar biasa. Bukan pagar daripada batu atau ini. Pagonya pun ada yang elektrik. Orang sentuh aja mati. Kalaulah sistem keselamatan diri seperti itu pun orang merasa aman. Merasa aman. Kalau kita naik kapal terbang baru, lalu diumumkan pula, diberitahu bahwa pilot yang akan menerbangkan itu pilot senior yang sudah ada pengalaman terbang selama 15.000 jam terbang. Itu pun kita tenang-tenanglah, gantilah. Kapalnya baru, pilotnya penuh dengan pengalaman. Kalau macam itu pun kita merasa aman. Walhal, apakah ada jaminan selamat? Tak ada. Dalam surah Yasin, Allah ingatkan bagi orang yang sedang naik kapal terbang, yang sedang naik kapal laut, wa inna sya'nugrikhum fala sarikha lahum wala hum yunqadun. Surah Yasin. Seakan-akan Allah beri sampaikan kita ini pada orang sedang naik kapal terbang atau orang sedang berlayar naik kapal laut. Wahai kamu yang sedang terbang, wahai kamu yang sedang berlayar di lautan, apa kamu pikir kamu akan selamat? Wa inna jika kami kehendaki, nugrikhum, kapal pesiaran mewah yang kamu naiki ini, aku tenggelamkan. Kapal terbang yang dianggap tercanggih, yang dipandu oleh pilot yang penuh dengan pengalaman, dia akan boleh jatuh bila aku kehendaki. Dan bila jatuh atau tenggelam, fala sorikolahu, tak ada siapa yang boleh selamatkan kamu. Walau yungqadun, dan tidak siapa dari mereka yang dapat diselamatkan. Maknanya jika kapal terbang itu terbang dengan selamat hingga destinasi, itu kerana pelindungan Allah. Bukan pasal kapal terbangnya canggih, pilotnya berpengalaman. Itu hanya asbab. Bila kapal tidak tenggelam, itu pasal rahmat minna, kata. Rahmat minna. Karena rahmat kami. Sebab bila Allah sudah lindungi hambanya, saya kata tadi, ya Allah, ya Tuhanku, Nabi Yunus dalam perut ikan pun masih hidup.
Tapi bila Allah sudah tidak beri rahmat, ya Allah ya Tuhanku, kapal terbang tiba-tiba jatuh tanpa diketahui sebabnya. Kurang pakar apa saintis-saintis yang jumlahnya konon di waktu diberitakan ada 135 apa? Ada 135 saintis yang punya kepakaran dalam bidang masing-masing. Semasa peluncuran pesawat angkasa lepas Challenger Amerika Serikat. Ya, hanya dalam jangka masa 70 saat, tak sampai 2 saat. Challenger yang canggih dan semasa peluncurannya yakni setelah mendapat kelulusan dari 130 lebih saintis, pakar semuanya. Tak ada masalah, selamat. Tak sampai 2 menit meletup. Tengok, meletup. Maafnya mereka cari apa puncanya. Oh, macam jelas tak tahulah apa kajiannya. Ya, kalau siasat kalau tak tahu puncanya nanti malu pula. Awak dah diberi gaji untuk buat siasatan, nak menemukan puncanya tak tahu nanti, weh marah rakyat. Ya, oh puncanya ini ada O-ring. O-ring pecah atau O-ring bocor itu aja. Ya, ya balik. Betul atau tidak? Walau alam. Yang pasti bila Allah kendaki meletup, meletup. Walaupun secanggih apapun. Sebenarnya bila Allah kendaki tak tenggelam, tak tenggelam. Walaupun tidak secanggih manapun. Contoh kapal Nabi Nuh. Kapalnya tentu tidak secanggih kapal perang Amerika sekarang. Tak ada kompas, tak ada alat macam tak ada. Tapi macam mana boleh mengharungi banjir besar yang Allahu Akbar penuh dengan muatan. Pasal apa? Rahmati minna kata. Aku rahmati, aku lindungi. Nah, ini yang kita minta. Sebab itu jangan menggantungkan keselamatan diri kepada selain Allah, pada makhluk. Itu syirik. Itu syirik. Tapi mengusahakan mencari asbab itu boleh. Agar saya selamat, cara bawa kita ini, saya pastikan tayar tak buta, brake makan, water pump tak bocor, umpamanya. Semualah, skru semua tak ada yang longgar, umpamanya. Semua okey. Lalu keluar, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kita selamat sampai destinasi, bukan sebab kereta yang kita pandu ini cantik, elok, canggih, tapi kerana perlindungan Allah. Kita tetap yakin akan perlindungan Allah itu bukan pasal. Jangan kita yakini karena kereta cantik. Dah menyekutukan Allah namanya. Dah menyekutukan Allah. Ini dia. Jadi orang mukmin wajib meyakininya. Jamaah sekalian, sekarang saya berikan contoh berdasarkan hadis Nabi. Ini pernah berlaku. Hadis ini daripada riwayat Muslim. Hadis ini riwayat Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah berkata, Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Ada seorang lelaki datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu lelaki ini berkata, Ya Rasulullah, malaki tu min akrabin ladaghatnil barihah. Ya Rasulullah, ketika aku tidur malam tadi, ada seekor kalajengking. Akrab itu kalajengking. Scorpion. Yang menyengat aku. Seorang sahabat masa tidur malam hari disengat kalajengking. Paginya jumpa Nabi dan mengadu. Tengok, Masya Allah. Dia macam-macam ya Nabi ini melayan kerana umatnya. Ya Rasulullah, malam tadi semasa aku tidur, aku disengat di kalajengking, ya Rasul. Ya tentu sakit lah. Ingat ya,
Rumah pada zaman Nabi ini sangat sederhana jamaah sekalian. Dari padang pasir, tidak seperti rumah kita. Ya. Rapa, dulu mana rumah rapat macam ni. Sangat sederhana. Bahkan ada rumah yang hanya terbuat daripada pelepah tiangnya, yakni pokok tamar, dindingnya pun yakni daun-daun tamar. Jadi ya sangat mungkinlah ada binatang buas masuk ke, ular masuk ke, kalajengking masuk. Kalau di padang pasir mungkin ada yang lebih bahaya, itu namanya apa tuh? Bukan kalajengking ya, apa yang lebih bisanya lebih menyatu. Altantuya pula. Altantuya nama orang. Apa nama itu? Bukan Altantuya. Apa? Bunyinya kan macam mirip Altantuya kan. Itu sangat bahaya. Yang boleh jadi. Jadi orang yang madu, ya Rasul, malam tadi masa aku tidur, ada kalajengking menyengat aku, ya Rasul, sakit. Qala, apa jawab Nabi? Amma lau kulta hina amsaita, wahai saudara, kenapalah engkau tidak membaca masa kamu nak tidur malam hari? Kenapa engkau tidak baca? Ini mantra yang diajar oleh Nabi. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Lebih pendek. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna daripada keburukan makhluknya. Atau kenapa kamu nak belum tidur tu tak baca Bismillahirrahmanirrahim fil ardi wala fis samai. Ini hadis Muslim ni. Maknanya Nabi memberitahu jika orang nak tidur baca ini pun Allah akan lindungi dia daripada musibah, walaupun misalnya itu digigit nyamuk ke, disengat kalajengking ke, mungkin ada benda jatuh ke, lampu jatuh ke, mana tahu. Masya Allah. Begitu sekali Nabi memberitahu kita. Akhirnya apa? Dalam hadis riwayat Imam Turmuzi daripada Suhail bin Abi Saleh, kana ahluna ta'allamuha. Kata Suhail bin, mula daripada saat itu peristiwa orang disengat lebah, sengat apa kalajengking kepada Nabi, lalu Nabi ajarkan jampi itu dibaca itu, kami semua mengajar keluarga kami. Mulai itu kami pastikan keluarga kami semuanya boleh membaca dan boleh mengamalkan. Fakanu yaqulunaha kulla lailatin. Dan mereka sentiasa membacanya setiap malam sebelum tidur. Ini dalam Turmudi. Tidur aja baca. Bismillahirrahmanirrahim. Atau baca yang lebih pendek tadi. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Semua baca. Tiba-tiba walaupun setiap malam keluarga kami ini dah baca semuanya, faludighat jariyatun minhum. Tiba-tiba ada jariah yang malam itu digigit atau disengat. Kalajengking disengat di kalajengking. Tapi di sini menggunakan kalimat ludigot. Ludigot itu digigit. Tak diketahui apa yang menggigit. Ya mungkin ular. Jariah itu makna zaman sekarang jadi merujuk kepada hamba abdi. Jadi ada keluarga punya hamba abdi, semuanya sebelum tidur baca tahsin ini, termasuk hamba abdinya. Tapi hamba abdinya pula digigit. Ludigot itu digigit ya. Tak disebut si abgit. Kalau jengking menyengatlah. Dan tentu binatang menggigit ini berbisa. Tapi peliknya, falam tajid laha wajahan. Walaupun hamba abdi ini malam hari digigit oleh hewan atau binatang buas, binatang apa namanya berbisa, tapi pagi hari bangun langsung tidak merasai sakit. Tak ada rasa sakit sedikit pun. Walhal
bisa binatang itu sudah masuk dalam tubuhnya, mengalir ke seluruh tubuhnya, ikut blood circulation-nya, tapi langsung tak rasa sakit. Panas tak ada, nyeri tak ada. Tengok. Benar orang ini masih tidak terlindungi daripada disengat. Binatang berbisa. Betul. Tapi walaupun sengat, ia tidak rasa sakit. Masya Allah. Ya, ini hadis. Ini hadis. Sehingga sahabat mengatakan, semua waktu itu, semenjak kami dengar kisah laki itu, semua kita mengajarkan kepada keluarga, dan tidak ada seorang pun yang tidak mengamalkannya setiap malam nak tidur. Tapi tak macam mana suatu hari ada pula jariah seorang hamba abdi tuan rumah itu digigit atau disengat atau dipatuk, walau alam lah, yang pasti oleh binatang berbisa. Bisanya sudah masuk tuh barang, tapi bangun pagi, bangun langsung tak rasa sakit sikit pun. Masya Allah, bukan makan obat itu, bukan ini. Inilah tahsin yang paling dahsyat. Tajud tahsin. Sehingga jamaah sekalian, salah seorang mufassir, ahli tafsir, yang terkenal, namanya, gelarannya yakni Al-Qurtubi. Karena dia bermustautin di Spanyol, Andalusia, yang dulu dipemerintah oleh Islam. Tepatnya ia bermustautin di Bandar Cordoba. Karena dia mustautin di Cordoba, maka namanya di belakang diberi nama Al-Qurtubi. Karena lahir di Cordoba. Ini mufassir. Ada tafsir Qurtubi. Dia cerita tentang hadis ini, memberi komentar tentang hadis pelindung diri ini. Hadza khabarun sahihun wa qaulun shadiqun. Ini adalah perkhabaran yang sahih. Dan ini adalah ucapan-ucapan atau jampi-jampi yang benar. Allamnahu daliluhu dalilan wa tajribatan. Telah mengajar kepada kami akan kebenaran hadis ini, bukti kejujuran ucapan ini, yakni bukti-bukti yang tajribah. Makna tajribah yang dialami, pengalaman. Bukti kebenaran yakni melalui pengalaman. Al-Qurtubi mengatakan, ceritanya begini. Fa inni mundu sami'tuhu alimtu amiltu bihi. Qurtubi berkata, semenjak aku mendengar hadis ini, tahu hadis ini, aku terus mengamalkannya. Dan tidak pernah tinggal. Walam yadurruni syai'un. Tidak pernah menimpa aku kemadorotan, kesusahan, musibah, malapetaka semenjak aku mengamalkannya. Ila antaroktuhu, sehingga aku suatu hari meninggalkannya. Ya, bukan karena selamat, dah selamat, tak pernah sini, akhirnya tak baca lagi. Faladaghatni arqrabah bil Madinah lailan. Ketika aku berhenti mengamalkannya, karena mungkin sudah take for granted kan, sudah lama, selamat, aman, tabah musibah. Lalu dia berhenti. Tak mengamalkan lagi. Ketika pergi ke Madinah. Kita di Madinah, dia tak mengamalkan lagi. Faladaghatni aqrabun bilana. Tiba-tiba suatu hari, suatu masa, aku disengat oleh kalajengking di Madinah. Suatu malam, aku disengat oleh kalajengking. Dalam hadis tadi, nampaknya musibah semua di kalajengking ya. Ya mungkin di Madinah banyak kalajengking malam. Nah, yang sama dengannya.
Di padang pasir tadi ya, kalajengking. Ada baru ingat tarantula namanya. Ya. Namanya tarantula kan. Masa bunyi ikan dekat-dekat dengan altantuya. Tarantula rumahnya. Itu bahaya tuh. Sengatannya wah boleh mematikan itu. Suatu malam kita aku disengat di kalajengking. Fatafakar tuh. Lalu aku berpikir, kenapa ya? Dah berbulan, bertahun tak pernah aku ditimpa musibah, madarat. Tiba-tiba malam tadi aku disengat kalajengking. Apa penyebabnya? Faida ana qad nasitu anta awwada fitil kalimah. Lalu aku ingat. Lalu baru aku sadar. Rupanya beberapa hari aku di Madinah, aku dah tak beramal lagi membaca jambi ini. Tengok. Sehingga Imam Qurtubi kata, aku yakin bahwa tajud tahsin itu memang sangat mujarab istilahnya. Syaratnya dengan istiqomah dan yakin akan yang dibaca. Buktinya Qurtubi berdasarkan pengalamannya, ketika mengamalkannya, dia bebas daripada bencana walaupun yang kecil. Tapi begitu dia berhenti meninggalkannya, di Madinah malam hari disengat di kalajengking. Mula-mula dia bingung, lalu dia sadar, oh ini pastikan aku sudah meninggalkan membaca tahsin. Itu pengakuan, itu testimoni daripada mufassir ulung Imam Al-Qurtubi. So itulah di awal tadi saya nyatakan, yang kita pelajari ini bukan hanya untuk diketahui, tapi diamalkan. Sebab itu, kalau ikut hadis Nabi, mudah saja. Pagi 3 kali, petang 3 kali. Itu minimum. Tapi kalau kita nak baca sebelum tidur, pun ada hadisnya. Tidur, apalagi bila tidur, kita kan tidak sedar apa-apa. Jangankan sedar akan apa yang sekeliling kita. Diri kita pun kita tak sedar. Nama kita pun kita lupa. Orang tidur pun tak tahu siapa nama dia. Bahkan masa tidur pun dia tak tahu tidur di mana. Baru tahu rumah tidur di rumah sendiri setelah bangun. Masa tidur tak ingat apa-apa. Tak ingat makan, tak ingat tidur, nama pun tak ingat. Dia itu siapa, orang mana. Tak tahu siapa. Dalam keadaan langsung tidak berdaya itu, siapa yang boleh melindungi kita daripada musibah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita kena puji dia banyak-banyak. Itulah jemaah sekalian. Jadi Nabi memberitahu kita amalan yang sudah tidaklah susah, sangat mudah, sangat mudah. Tetapi fadilatnya cukup besar. Fadilatnya cukup besar. Jadi nampaknya itu saja yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahanlah menambahkan ilmu untuk kita amalkan yang benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang silap kelemahan saya sendiri, kita ucapkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nampaknya yang hadir kelas malam hari ini sangat ramai. Tengok background saya tu ramai tu yang hadir. Tak tahu berapa puluh tu yang hadir. Ada 50 lebih tu. Jadi, ini jamaah sekalian, jamaah sekalian, minggu depan jamaah sekalian ada senang ke? Atau ada jemputan kenduri ke? Atau ada apa? Minggu Maaf, depan. saya dengan Zarina ada kenduri. Oh, tak boleh lah ya. Ha? Macam mana nak rekod? Tak pasal kalau boleh minggu depan tu buat usahanya di rumah saya kalau boleh lah. Tapi kalau tak Nak boleh tu teruskan boleh, Ustaz. ganti tak lain lah. Ha? Ha. Nak Macam mana teruskan yang boleh, yang lain? Ustaz. Ya, Nak teruskan boleh. ya. Ustaz boleh teruskan. Tak, mana teruskan buat fizikal, secara fizikal. Buat fizikal, tapi saya rekod daripada
Kat mana-mana saya ada lah. Oh gitu. Ha. Oh gitu ya. Sana, agak-agak boleh yang lain deh ini, yang ini tafakoh atau mungkin ada keuzuran halangan. Maaf Datuk. Ustaz, saya dengan isteri pun tak dapat ada di luar kawasan. Sorry? Siapa tu? Saya Zaril dengan isteri pun tak dapat ada di luar kawasan. Oh, okey. Tak jadi lah datang. Datuk Bob pun tak ada. Ya, di luar Ah. kawasan. Betul. Ramai tak boleh Hmm. agaknya. Insya- 2 minggu lagi Ustaz, insyaAllah. Cari balik mengundi ke? Sorry? Cari Balik balik mengundi. mengundi. Tak, bukan mengundi. Ada hal sikit di besut. Oh, dekat lah. Dekat. Besut dengan Gua Musa dekat. Oh, minggu depan mengundi. Nenggiri. Tapi tak pergi mengundi. Oh, dah mengundi. Apalah, kalau tu tengoklah masa yang ini kalau boleh. Tak, kalau ada yang boleh datang tu insyaAllah saya dan nanti saya jemput yang masa yang lain boleh yang sama. Kalau ada yang boleh datang lah. Kalau ramai yang tak boleh datang ya kita buat online ya. Itu ya. Jadi, nampaknya kalau ramai yang tak boleh datang kita buat online ya. Story lain. Ya. Okay, tak boleh. InsyaAllah. Boleh buat online aja lah. Kita uruskan, carikan hari yang lain lah. Okey, boleh. Ya, gitu ya. InsyaAllah. Okey, apa khabar Datuk Isyam? Baru bangun ke? Tak ada pendengar. Kita belum tutup Yang lagi, Ustaz. yang terbaring tu ni Datuk Hashim, terbaring tu. Gambar terbaring tu. Datuk Hatim masih tidur ke? Baru bangun. Tu, baru bangun. Jaga. Oh, Hatim baru bangun. Itulah. Suara jauh dalam.